Halo guys. Halo Pak Doyo. Kawan-kawan Sri Mulat. Kemarin Roy Suryo bawa-bawa Sri Mulat. Lihat debat sama politisi atau siapa, dibilang bohong kayak Sri Mulat katanya. Akhirnya doanya Ibu Sri Mulat terkabul. Roy Suryo jadi tersangka. Setuju nggak kawan-kawan Sri Mulat? Setuju. Khususnya dari Gaplek. Oke? Bravo. Polisi sudah bisa memegang buktinya gitu. Dan ingat pasal 35 itu ancaman hukumannya besar berat. Itu ancaman hukumannya 12 tahun dan denda 12 miliar. Dan kita juga harus ingat ya, Roy Suryo ini pernah melakukan tindak pidana yang sama. Ya, undang-undang IT juga berkaitan dengan masalah stupa. Berarti kalau dikaitkan dengan keadaan yang sekarang dibandingkan dengan keadaan yang dahulu, berarti Roy Suryo ini masuk dalam klaster residivis. Artinya hukuman bisa ditambah sepertiga dari hukuman pokok. Kalau dia kena 10 tahun, ya tinggal di sepertiganya berapa? 3 tahun. Berarti menjadi 12 tahun gitu. Itu. Nah, oke. Berarti apa yang dilakukan oleh pihak penyidik kemarin dan diumumkan itu soal pasal-pasal itu sejauh ini menurut Bapak itu relevan dengan mereka apa yang mereka lakukan di lapangan gitu? Saya rasa harusnya relevan ya. Karena saksi ahli 22 ahli dari berbagai disiplin ilmu itu kan harusnya sudah terukur bahwa itu memang ada suatu tindak pidana dan tindak pidana itu dilakukan oleh seseorang dan sudah memenuhi unsur-unsur dan alat bukti. Jadi menurut saya kalau memang itu sudah diterapkan seperti itu rasanya sudah sangat tepat dilakukan. Karena saya yakin ya dengan kasus yang sedemikian besar, yang sedemikian luas, yang sedemikian ramai, polisi atau penyidik itu sangat hati-hati. Apalagi juga orang-orang yang dikatakan ahli, saksi dan lain sebagainya, alat bukti yang diajukan. Saya yakin itu bukan alat bukti atau saksi atau ahli yang sifatnya tidak jelas, tapi ini benar-benar orang-orang yang punya tolak ukur yang baik untuk menilai kasus ini gitu. Baik, dengan melihat menumpuknya pasal ini berjumlah 11 pasal, ini artinya akan terjadi banyak kegigihan saat pra-peradilan karena di mana Roy Suryo dan teman-teman yang sudah tersangka ini mereka akan melakukan pra-peradilan. Nah, di tengah gembar-gembor mereka ingin melakukan pra-peradilan, ada sejumlah dari mereka yang katakan Rismon yang terus memaksa agar pihak Pak Jokowi untuk segera menunjukkan ijazahnya gitu, menunjukkan ijazahnya kepada publik Indonesia. Sementara yang kita ketahui bahwa dalam pra-peradilan itu hanya bersifat menggugurkan perkara, bukan untuk menunjukkan ijazahnya bisa ditunjukkan pada saat di pengadilan nanti. Apakah seperti itu Bapak? Pandangan saya mungkin bisa keliru. Begini, ya ini menarik nih. Ini tempo hari juga saya udah pernah mengatakan dan ucapan saya sempat juga viral. Begini, kalau yang namanya kasus pidana, seseorang ya menuduh ya bahwa ijazahnya itu palsu, itu bukannya kewajiban orang yang punya ijazah, tapi siapa yang menuduh itu, ya dia yang harus membuktikan. Pembuktiannya di mana? Ya di yang bersangkutan dong, gitu kan? Bukannya Pak Jokowi yang harus membuktikan. Dalam hal ini Roy Suryo. Itu prinsip hukum kok ya. Jadi siapa yang mendalilkan atau siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Itu prinsip hukum gitu. Jadi nggak bisa dibalik, Pak Jokowi harus membuktikan dan sebagainya. Nggak ada kewajiban gitu. Apalagi parameter yang kita lihat selama ini, dia kan selalu mengatakan bahwa saya ini sebagai seorang peneliti dan lain sebagainya. Ya buktikan dong kalau seorang peneliti. Bener nggak dia seorang peneliti? Apa yang diteliti? Ini kan juga absurd lah menurut saya ya. Karena kenapa? Loh, kalau memang dia seorang peneliti, dia harus sudah tahu dong ijazahnya seperti apa, bentuknya seperti apa, tulisannya seperti apa. Kan harusnya itu yang diteliti, bukan ijazah fotokopi yang sumbernya entah dari mana, dari entah berantah mana. Ya ini yang dijadikan pegangan. Itu namanya bukannya peneliti, itu namanya penjahat gitu loh. Ya kan? Karena yang namanya orang peneliti itu tadi dia harus sudah dapat dokumennya, dia harus sudah dokumen yang benar ya dalam konteks ini, keaslian dokumen itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian memang ada nilai-nilai yang perlu diragukan dan sebagainya. Kan baru dari situ gitu kan. Tapi ini kan udah diramaikan dulu ya dari ijazah yang istilahnya hasil dari fotokopi yang diblast seolah-olah ini dinilai sama dia ini nggak benar dan lain sebagainya. Lalu bentuknya seperti apa? Kan ini menjadi wilayah jurang yang tidak jelas. Karena kenapa? Kok yang diteliti ijazah fotokopi ya kok bisa dijadikan bukti, bisa dijadikan pegangan. Dalam hukum yang namanya fotokopi itu bukan menjadi acuan alat bukti atau menjadi pegangan suatu dokumen bahwa itu adalah sebagai pembenar dari sebuah peristiwa pidana. Gitu. Makanya saya katakan ya, siapa yang menuduh dia harus membuktikan.
Bukan sebaliknya. Enak aja dong kalau begitu semua orang dituduhin aja, ya kan? Ya kita juga nggak mau dong dibegitukan, ya. Nah inilah parameter berpikir yang salah. Sekarang dia sendiri kebingungan, gitu. Saya melihat ya bapak-bapak ini kelihatannya masih nggak ikhlas masuk ke koridor hukum. Ya maunya politik aja. Makanya diulur-ulur. Kalau bisa diulur-ulur ini, ya ini yang kita lihat. Kita sederhananya negara hukum, percayakan masalah hukum. Entah kapan penyelesaiannya, percayakan sama hukum. Jadi kalau ijazah Pak Jokowi sendiri bilang, saya mau memperlihatkan ijazah di pengadilan. Kok kenapa memaksakan diri? Nah sekarang ada 12 orang, bagaimana bisa membantu 12 orang ini supaya makanya ibu kita nih bisa ringan misalnya, nggak masuk tahanan. Nah, ini ya tugas bapak lawyer kita. Tapi jangan ngaplak ke sini, ke sana, ke sini, jadi pembodohan untuk masyarakat. Yang pernah dinyatakan Pak Suhadi juga bahwa Roy Suryo kan dulu residivis, pernah di penjara kan untuk Ya, kasus itu residivis. Iya kan, residivis. Nah, itu kan kalau dia ternyata nanti kena pasal yang sama, itu bisa dinaikkan, Ditambahkan sepertiganya lagi. hukumannya kan. Disinilah kekeliruan mereka, ya. Mereka merasa masih didukung oleh rakyat, gitu ya. Padahal rakyat yang mana, gitu kan? Hanya sangat kecil lah, ya. Bagian rakyat yang mendukung mereka, orang-orang yang sudah terpengaruh hoax ini sejak lama saja, gitu ya. Tetapi orang yang sudah mulai memikir, sudah mulai logikanya jalan, gitu ya, dengan membaca, katakanlah banyak bantahan-bantahan yang ada di media dan seterusnya, mereka akhirnya sadar. Ya, keliru ini. Bahwa ini ijazahnya yang palsu, bukan ijazah Jokowi, ternyata ijazahnya Rismon misalnya, ya. Kemudian juga bahwa Roy Suryo ini tidak punya latar belakang telematika, kok bisa jadi pakar telematika gitu kan. Kemudian dari TIFA gitu ya, mereka juga mulai jengah gitu ya sama narasi atau tindakan yang dilakukan oleh Roy Suryo CS, ya. Itu teman-teman, silahkan untuk Roy Suryo dan pengacaranya hadapi di hadapan hukum. Kalau memang kalian benar, justru kalian harusnya senang karena ketika nanti di pengadilan ya, semua itu akan terbuka terang benderang. Jadi kalau memang kalian mau membuktikan tuduhan kalian benar, inilah saatnya dan inilah panggungnya ya teman-teman, daripada datang ke sana lalu bikin konferensi pers, datang ke kampus, ya tempat-tempat yang sebenarnya tidak bisa secara sah memberikan keputusan ya. Kalau di pengadilan kan nanti bisa dibuktikan ya teman-teman apakah tuduhan kalian itu benar atau tidak. Jadi menurut saya ya, ini malah jadi momen yang baik untuk membuktikan keahlian seorang Rismon, seorang Roy Suryo, seorang Dr. Tifa ya atas tuduhan mereka. Seberapa kuat sih bukti dan argumen mereka ketika UGM udah bilang bahwa Pak Jokowi itu lulusan UGM dan kalian tak percaya, maka ya kalian hadapilah resiko ini, bertarunglah di pengadilan, bawalah semua bukti-bukti ya, bukan malah mengeluh, mengadu ke Pak Prabowo, meminta amnesti atau abolisi, bahkan menuduh kriminalisasi, bukan, tapi justru ini yang kalian pingin dari awal, karena UGM udah bilang Pak Jokowi ini lulusan UGM, kalian nggak mau denger ya, jadi mau nggak mau di ranah hukum ya, daripada debat ngalor ngidul di TV nggak ada beres-beresnya ya, tidak ada yang menengahi sebagai hakim ya kan, harus ada hakim, harus ada yang mengadili agar bisa muncul lahir keputusan yang disepakati bersama ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.